ada budidaya ikan ya Pak ya? Ya. Jadi pengen tahu pakan jenis apa yang paling baik untuk mendukung pertumbuhan ikan dan bagaimana cara mengatur pemberian makannya? Iya, oke. Kalau pakan itu kita ada ya di sana, nggak tahu ya, itu bentuknya sih seperti pelet. Seperti apa, pelet itu rata-rata sih semua sama ya. Kalau untuk ada yang besar, ada yang kecil. Kalau untuk cara pemberian makan sih biasanya pagi sore. Pagi dikasih makan, nanti sore dikasih makan. Nggak harus setiap saat, karena kalau ikan itu kita melihat dulu nih, agak kasih tempo dulu biar dia semangat mencari makan. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk makanan memang kita nggak bikin sendiri sih, kita memang beli dari toko pakan ikan, dan itu jenisnya sih seperti pelet lah. Ada nanti contohnya di sana. Tapi saat memberi makan tuh terjadwal orang-orangnya atau? Ya terjadwal biasanya. Kalau Karang Taruna itu biasanya pagi dan sore gitu, kalau mereka tidak ada kegiatan. Terus kalau mereka ada kegiatan, kadang-kadang sama ibu-ibu PKK tuh ambil lihat kebun cabai, dikasih tanam makanan. Apa aja sih langkah awal yang perlu disiapkan dalam memulai budidaya ikan ini, terutama bagi pemula? Oke. Jadi yang perlu disiapkan itu adalah keinginan dan kemauan gitu ya. Itu yang terpenting, karena kalau fasilitas ada tapi keinginan tidak ada, itu tidak akan bisa terrealisasi. Nah di sini kalau Desa Cibiruetan ini, apalagi kita punya anggaran ketahanan pangan dan ada keinginan dari ini kan yang mengelola ini Pokja berapa ya, Ibu PKK, juga Karang Taruna. Karang Taruna juga ikut ikut andil dalam kegiatan bioflok ini. Kalau kita lihat kan ini ikan-ikannya kalau dijual pun nggak seberapa kan, karena hanya berapa. Tapi yang terpenting adalah bahwa dengan adanya begini, hubungan komunikasi antar Karang Taruna dengan pemerintah desa, dengan ibu PKK, dengan kepala desa itu terjalin di sini. Kalau mereka lagi ngasih makan, ada kita bisa sambil ngobrol. Karena di desa-desa lain belum tentu ada orang yang mau berkegiatan di desa, kadang-kadang hanya untuk nama aja. Nah di sini dibuatkanlah seperti ini Pak Kades, dan ini alhamdulillah udah mendapatkan hasil. Kalau kita lihat ikannya yang gede-gede, kalau yang itu yang indukan tuh. Nah itu satu ekor bisa berapa, lumayan lah buat mereka berkegiatan. Nah, seperti itu. Bagaimana proses pelatihan dan pendidikan bagi komunitas yang dilakukan ini ya Pak? Oke. Ya. Kita ada pelatihan UMKM, terus ada pelatihan barista ya, termasuk pelatihan tentang bagaimana budidaya ikan nila ini. Dan selain daripada pelatihan kan terkadang mencari infonya itu dari online, dari media-media sosial, bagaimana sih caranya membuat bioflok. Ini buat bioflok ini tidak langsung jadi. Ini beberapa kali proses ini. Kita beli dulu waktu awal, kalau waktu awal itu tukang ojek yang mengelola ini. Bahkan ada kelompoknya sampai sekarang, hanya karena pengemudi ojek ini kadang-kadang sibuk ojek juga gitu kan. Pernah beli dari Tasik itu berapa ekor ya, hampir 4.000-5.000-an itu sempat tidak jadi. Terus Pak Kades dengan melihat informasi, mencari informasi dari yang biasa ini, nah bikin lagi, beli lagi. Alhamdulillah sekarang sudah mulai teratasi tuh penyakit-penyakitnya, terus kendala-kendalanya di bioflok ini harus seperti apa. Kalau kita lihat kan biofloknya nggak banyak, tapi ini kemarin sama Pak Sekda provinsi sudah ke sini, terus dari luar negeri, Rwanda, bahkan dari Rwanda itu mereka ambil di sini langsung dimasak di sana tuh. Mereka aneh karena di sana nggak ada kayaknya seperti ini. Nah itu. Jadi untuk
pelatihan-pelatihannya itu ada yang kalau Pak Kepala Desa kita kan sarjana pertanian, jadi agak mengerti tentang begini-begini, termasuk tanaman cabai ini ya. Tanaman cabai ini kan sistem irigasi tetes, jadi tidak disiram, dia pakai sistem tetes. Pupuknya dari situ tuh, pupuk ini. Jadi kalau nyiram tinggal buka dari situ aja semuanya. Nah seperti itulah kira-kira kalau untuk pelatihan-pelatihannya. Jadi kalau ada tamu yang mau berkunjung, mereka lah yang akan mengakomodir semuanya, baik dari kendaraan, macam-macam lah. Dan kita kalau untuk kunjungan tamu udah hampir seluruh Indonesia. Terakhir kemarin dari Papua. Jadi Papua itu yang terakhir, bahwa kita seluruh Indonesia udah masuk ke sini. Termasuk Timur Leste. Timur Leste itu jauh kan, negara tetangga kan. Jadi terkadang di sini juga dipakai kegiatan. Ini salah satu tentunya ini dari SMK Bandung. Kemarin dari STIE Aldi Pari. Terus dari banyak lah kalau dari universitas yang melakukan kegiatan ini. Baik Bapak, saya izin bertanya, apa saja sih kendala yang sering terjadi di dalam pengelolaan budidaya ikan bioflok, lalu kemudian mungkin budidaya yang tadi telah kita eksplor ya Bapak, bebek sama ayam itu, dan bagaimana sih Pak cara mengatasinya? Yang pertama itu pasti kendalanya cuaca ya. Cuaca itu kan pasti akan mempengaruhi. Kalau di bioflok itu pasti akan mempengaruhi. Makanya harus tetap terlindung dari hujan. Kan air hujan juga mengandung zat asam yang tinggi gitu, kalau bercampur dengan air bioflok itu pasti akan terpengaruh. Yang kedua, kendala-kendalanya ketika virus-virus untuk di air itu muncul kan, penyakit-penyakit untuk ikan itu muncul. Lah itu salah satu kendalanya, itu harus bagaimana kita cara mengatasinya. Kalau bebek seperti itu ya, kalau bebek itu apa saja kendalanya, palingan ya kalau cuaca sih mereka tidak terlalu terpengaruh. Kalau mengenai tentang sejarah permulaan pemberdayaan ini dibentuk itu kayak gimana Pak? Kalau sejarahnya pemberdayaan itu sebetulnya gini, Pak Kades itu adalah orang pemberdayaan. Jadi Pak Kades itu tenaga ahlinya dari Kemendagri dan Kemendes. Jadi dulu awalnya Pak Kades itu dari LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, terus menjadi ketua LPM, ketua BPD, terus naik ke tingkat PNPM, tingkat nasional, masuk ke kementerian. Nah setelah di kementerian turun gunung lagi Pak Kades menjadi kepala desa. Nah disitulah mulainya pemberdayaan. Sebetulnya pemberdayaan dari awal-awal juga sudah ada, cuman sejak kepemimpinan Pak Kades yang sekarang ini memang lebih ditekankan, karena Pak Kades memang orang pemberdayaan. Jadi segala bentuk pemberdayaan lah di Desa Cibiruetan dikembangkan. Jadi pesan dari Pak Dudu kepada adik-adik semua mahasiswa yang sudah berkunjung ke Desa Cibiruetan, intinya jadilah orang yang bermanfaat bagi masyarakatnya nanti ya. Jadi kegiatan ke Desa Cibiruetan ini jangan dijadikan hanya untuk seremoni, hanya untuk prioritas atau untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan saja, tapi harus punya cita-cita. Kadang-kadang kan Pak Dudi juga sering menanyakan nantinya mau jadi apa, dan itu adalah salah satu kunci gitu.